1. Proses HRM. Mengapa HRM itu penting dan pengaruh lingkungan pada proses HRM? HRM dan fungsi proses HRM. HRM adalah upaya untuk mengelola karyawan agar sebuah perusahaan dapat memiliki performa yang lebih baik. Fungsi proses manajemen SDM. 1. Memastikan perusahaan memperoleh calon karyawan yang kompeten. 2. Memberikan pengetahuan dan skill yang dibutuhkan bagi karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka. 3. Memastikan perusahaan mempertahankan karyawan yang kompeten dan memiliki kinerja yang baik. Pentingnya HRM dan faktor yang mempengaruhi manajemen SDM. Pentingnya HRM. 1. Sebagai salah satu sumber competitive advantage atau keunggulan kompetitif. HR yang fokus ke karyawan menciptakan lingkungan kerja yang solid. 2. Sebagai alat strategis yang penting, perusahaan sukses karena membina hubungan baik dengan karyawan. 3. Untuk meningkatkan kinerja organisasi. Karyawan dengan kinerja bagus pada akhirnya akan membuat kinerja perusahaan menjadi bagus juga. Faktor yang mempengaruhi manajemen SDM. Ekonomi. Situasi perekonomian secara makro harus diperhitungkan meskipun suatu organisasi mungkin tidak dapat berbuat banyak dalam hal mengambil langkah-langkah tertentu untuk mempengaruhi situasi nyata yang dihadapinya. 2. Serikat buruh karyawan organisasi yang mewakili pekerjaan dan berusaha untuk melindungi kepentingan mereka melalui perundingan bersama dalam organisasi yang telah memiliki sertifikat buruh. Banyak kebutuhan MSDM ditentukan oleh perjanjian perlindungan bersama. 3. Undang-undang dan peraturan pemerintah. Praktek MSDM suatu organisasi diatur oleh hukum. Faktor demografi meliputi tingkat pendidikan, ras, usia, jenis kelamin, presentasi, kontribusi papul, animasi masyarakat terhadap organisasi kerja. 2. Identifikasi dan memilih karyawan yang kompeten. Job desk, job specification, dan alat seleksi berbeda untuk berbagai posisi. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses di mana manajer memastikan bahwa mereka memiliki orang-orang dalam jumlah yang tepat, jenis yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Melalui perencanaan organisasi, menghindari kekurangan dan kelebihan orang-orang secara tiba-tiba. Perencanaan SDM sumber daya manusia memerlukan 2 langkah. 1. Menilai SDM di saat ini, dan 2. Memenuhi kebutuhan SDM di masa depan. 1. Menilai SDM saat ini. Manajer memulai perencanaan SDM dengan inventarisasi karyawan yang saat ini mencakup informasi tentang karyawan seperti nama, pendidikan, pelatihan, pekerjaan sebelumnya, bahasa yang digunakan, kemampuan khusus, dan keterampilan khusus. Sesuatu bagian penting dari penilaian saat ini adalah analisis pekerjaan, yakni penilaian yang mendefinisikan pekerjaan dan perilaku diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Informasi untuk analisis pekerjaan tersebut dikumpulkan dengan mengamati secara langsung karyawan yang bekerja, mewawancarai karyawan secara perorangan atau dalam kelompok, meminta karyawan mengisi kuesioner atau catatan kegiatan sehari-hari di buku harian, atau meminta bantuan orang yang ahli, biasanya manajer, untuk mengidentifikasi karakteristik yang khusus dari pekerjaan tersebut. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari analisis pekerjaan, manajer menggambarkan atau merevisi deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan suatu pekerjaan. Biasanya isi pekerjaan, lingkungan, dan kondisi kerjaan. Spesifikasi pekerjaan menyatakan kualifikasi minimum yang harus dimiliki seseorang untuk berhasil melakukan pekerjaan yang diberikan. Hal tersebut mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Baik deskripsi pekerjaan maupun spesifikasi pekerjaan adalah dokumen yang penting digunakan saat manajer mulai merekrut dan memilih. 2. Memenuhi kebutuhan SDM di masa depan. Kebutuhan SDM di masa depan ditentukan oleh misi, tujuan, dan strategi organisasi. Kebutuhan terhadap pegawai merupakan hasil dari permintaan terhadap produk atau jasa suatu organisasi. Setelah menilai baik kemampuan saat ini, kebutuhan di masa depan, manajer dapat memperkirakan area di mana organisasi akan mengalami kekurangan atau kelebihan pegawai. 3. Keterampilan dan pengetahuan kepada karyawan. Pentingnya orientasi dan jenis pelatihan yang diberikan. Apa itu orientasi? Orientasi merupakan proses penyedia informasi yang ideal untuk memperkenalkan karyawan baru pada tempat pekerjaannya di perusahaan, dan juga memperkenalkan karyawan baru kepada pekerjaan, rekan kerja, dan tanggung jawab terhadap perusahaannya. Informasi yang penting yang diketahui seperti sejarah perusahaan, visi misi, kebijakan perusahaan, kondisi sosial dan budaya perusahaan, serta manfaatnya. Jenis-jenis pelatihan SDM. Yang pertama, skill training atau pelatihan keahlian SDM. Program skill training menilai kebutuhan atau kekurangan dan diidentifikasi melalui penilaian yang teliti. Yang kedua, retraining atau pelatihan uang SDM.
Pelatihan ini memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Yang ketiga, cross-functional training atau pelatihan lintas fungsional. Pelatihan yang melibatkan SDM atau karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan juga sinergitas antara fungsional satu dengan lainnya. Yang keempat, team training atau pelatihan tim. Dilakukan dengan kerja sama yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Yang kelima, language training atau pelatihan bahasa. Pelatihan bahasa bagi SDM sangat penting karena di masa saat ini atau masa depan beberapa perusahaan lokal sudah terhubung dengan perusahaan asing. Karyawan dapat meningkatkan komunikasi bahasa asing dan dapat memberikan value tambahan pada karyawan. Yang keenam, teknologi training atau pelatihan teknologi. Pelatihan teknologi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan. Yang ketujuh, creativity training atau pelatihan kreativitas SDM. Pelatihan SDM dengan memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang nantinya dapat dikembangkan untuk membangun perusahaan yang lebih baik berdasarkan pada nilai rasional. Poin 4. Mempertahankan karyawan yang kompeten dan kinerja yang bagus. 1. Manajemen kinerja karyawan. Manajer perlu mengetahui apakah karyawan mereka melakukan pekerjaan mereka secara efisien dan efektif. Itulah yang dilakukan sistem manajemen kinerja, yakni menetapkan standar kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Yang kedua, kompensasi dan tunjangan. Mengembangkan sistem kompensasi yang efektif dan tepat merupakan bagian penting dari proses sumber daya manusia. Hal ini dapat membantu menarik dan mempertahankan individu yang kompeten dan berbakat yang membantu organisasi mencapai tujuannya. Manajer harus mengembangkan sistem kompensasi yang mencerminkan perubahan pekerjaan dan tempat kerja untuk menjaga orang-orang tetap termotivasi. Kompensasi suatu organisasi dapat mencakup berbagai jenis seperti gaji pokok, upah, pembayaran insentif, dan tunjangan beserta layanan lainnya. Selanjutnya, bagaimana para manajer menentukan siapa yang berhak mendapat imbalan dan dalam bentuk apa imbalan itu diperoleh? Banyak organisasi menggunakan dua pendekatan untuk menentukan kompensasi. Yang pertama, gaji berbasis keterampilan dan gaji variabel. Sistem gaji berbasis keterampilan menghargai karyawan sesuai dengan keterampilan kerja dan kompetensi yang mereka dapat tunjukkan. Di sisi lain, banyak organisasi menggunakan sistem gaji variabel di mana kompensasi individu bergantung pada kinerja yang dihasilkannya. Apapun pendekatan yang digunakan manajer, mereka harus menciptakan sistem kompensasi yang adil, setara, dan bersifat memotivasi pegawai yang memungkinkan organisasi untuk merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang berbakat dan produktif. 5. Isu masa kini dari mengelola HR atau Human Resource. Isu-isu dalam manajemen sumber daya manusia. Mengelola perampilan perusahaan, perampingan atau downsizing adalah eliminasi terencana atas berbagai pekerjaan dalam suatu organisasi. Mengelola keanekaragaman angkatan kerja. Keanekaragaman angkatan kerja mempengaruhi aktivitas MSDM. A. Rekrutmen. Untuk mengatasi keanekaragaman angkatan kerja, manajer harus memperluas jaringan rekrutmennya. B. Seleksi. Saat sekumpulan pelamar kerja dari berbagai latar belakang berdatangan, manajer harus menjamin bahwa prosesnya tidak diskriminatif. C. Orientasi dan pelatihan. Mengelola pelecehan seksual. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan atau aktivitas yang tidak diinginkan akibat dari dorongan seksual yang dapat mempengaruhi pekerjaan, kinerja, atau suasana kerja individu. Kemudian ada mengelola keseimbangan antara kehidupan pribadi, pekerjaan. Dalam menanggapi hal ini, banyak organisasi yang menawarkan manfaat kerja yang ramah tamah. Artinya mengakomodasi kebutuhan karyawan akan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Mengendalikan biaya SDM. Biaya yang harus dikelolanya adalah biaya perawatan kesehatan karyawan dan biaya rencana pensiun karyawan.